Halo teman-teman, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengenalan dan fungsi akuntansi, perbedaan akuntansi dan pembukuan, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi, dan prinsip-prinsip yang dipakai di dalam akuntansi. Kita sering mendengar atau menyebut kata accounting atau akuntansi. Tapi sebenarnya accounting atau akuntansi itu apa? Accounting merupakan salah satu bahasa bisnis khususnya yang terkait dengan keuangan. Accounting dapat didefinisikan sebagai proses informasi data yang dimulai dari pencatatan, pengelompokan, peringkasan, sampai akhirnya terbentuk sebuah laporan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan secara tepat. Saya sering mendapat pertanyaan, accounting itu susah nggak sih? Jawaban saya, accounting tidak susah, asal kita tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasar accounting itu sifatnya baku dan simpel. Tapi untuk pengembangannya perlu penyesuaian mengikuti perkembangan waktu dan kemajuan zaman. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa di kolom pertama ada dokumen-dokumen transaksi yang dicatat, sehingga akan membentuk jurnal yang masing-masing akan berpasangan debit dan kredit. Setiap jurnal yang dicatat, jumlah total debit dan total kredit harus sama, karena hal ini penting di dalam akuntansi. Pindah ke nomor 2. Jurnal yang sudah dicatat di nomor 1 akan dikelompokkan ke masing-masing akun atau rekening. Kelompokan inilah yang dikenal dengan istilah posting ke buku besar atau ledger. Tujuan transaksi dikelompokkan ke masing-masing akun adalah supaya memudahkan saat melakukan analisa atau memeriksa transaksi laporan keuangan. Misalnya, kita mau lihat berapa banyak biaya gaji yang keluar selama periode tertentu, kita bisa lihat langsung pada akun biaya gaji. Demikian juga bila kita mau lihat biaya kas yang keluar selama periode tertentu, berapa banyak dan untuk apa saja, kita dapat membuka akun kas. Jadi, masing-masing pos tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Di nomor 3, transaksi yang sudah dikelompokkan pada ledger akan diringkas nilainya per masing-masing akun. Tahap ini dikenal dengan nama neraca saldo atau trial balance. Tujuan peringkasan total masing-masing akun ini adalah untuk memastikan jumlah total saldo nominal debit dan total saldo nominal kredit sudah sama. Dan yang keempat adalah setelah trial balance nilainya sama, kemudian data tersebut sudah siap untuk kita olah menjadi sebuah laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan laporan neraca ini merupakan bagian paket dari laporan keuangan atau financial statement. Ke bagian tengah gambar, di sana dijelaskan bahwa laporan keuangan yang sudah selesai ini menghasilkan informasi dan menjadi alat komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan mengambil keputusan secara tepat. Selain akuntansi, kita juga sering mendengar kata pembukuan atau tata buku yang sekilas hampir sama dengan akuntansi. Pada diagram pie ini kita bisa melihat bahwa pembukuan sebenarnya adalah bagian dari akuntansi, sehingga dapat disimpulkan pengertian akuntansi sendiri lebih luas daripada pembukuan. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara pembukuan dan akuntansi. Pertama, dari skop pekerjaan dan objektivitasnya, pembukuan berkaitan dengan mengidentifikasi transaksi keuangan, mengukurnya dalam satuan mata uang, kemudian mencatat, mengelompokkan, meringkas hingga terbentuk laporan keuangan. Sedang akuntansi berkaitan dengan meringkas transaksi yang tercatat hingga terbentuk laporan keuangan, kemudian menganalisa dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna. Dari sisi objektivitas, pembukuan untuk memelihara catatan sistematis transaksi keuangan, sedangkan objektivitas akuntansi adalah untuk memastikan keuntungan bersih operasi dan posisi keuangan tertentu. Kedua, dari sisi stage, pada pembukuan proses ini merupakan tahap utama, sedang pada accounting adalah fase sekunder. Ketiga, dari sisi sifat pekerjaan, pada pembukuan sifatnya rutin, sedang pada akuntansi sifatnya analitikal dan dinamis. Keempat, dari sisi performance, pada pembukuan tugas ini dapat dilakukan oleh level staff, sementara pada akuntansi merupakan performance daripada senior staff. Kelima, dari sisi biaya, pada pembukuan umumnya tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses akuntansi. Ini dikarenakan akuntansi umumnya sifat jangkauannya lebih luas dan terhubung dengan berbagai bidang. Selain itu, akuntansi juga membutuhkan sistem yang terintegrasi dan selalu maju mengikuti perkembangan zaman.
Fungsi utama akuntansi adalah untuk menyimpan, menganalisis informasi keuangan, dan mengawasi transaksi moneter. Akuntansi juga berfungsi untuk memastikan pembayaran dana masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Dengan demikian, akuntansi juga merupakan alat kontrol perusahaan. Informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak berkepentingan atau dikenal dengan sebutan stakeholder. Stakeholder menggunakan informasi ini untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Karena itu, sistem informasi akuntansi harus dirancang seakurat mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Secara garis besar, pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal seperti owner, manajer perusahaan, sedangkan pengguna eksternal meliputi investor, institusi keuangan atau perbankan, lender, customer, kreditor, instansi pemerintah, atau masyarakat umum. Pihak-pihak berkepentingan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terkait keperluannya atas kebutuhan informasi laporan keuangan. Misalnya, terkait informasi profit dan likuiditas, atau terkait informasi efisiensi dan efektivitas yang dilakukan perusahaan. Ada juga yang membutuhkan informasi capital structure. Ini misalnya investor ya yang ingin mengetahui nilai ROI perusahaan. Dilihat pada gambar bahwa stockholder itu merupakan bagian dari shareholder dan stakeholder. Posisinya paling dalam, tetapi kepentingannya paling besar, karena stockholder adalah pihak yang memiliki saham pada perusahaan. Dan di lapisan kedua ada shareholder, di mana di dalamnya selain stockholder juga ada manajemen perusahaan. Di lapisan ketiga adalah stakeholder. Stakeholder cakupannya lebih luas, di dalamnya selain ada shareholder, juga ada pihak-pihak berkepentingan yang tidak terkait langsung sebagai internal perusahaan. Misalnya pemerintah yang bertujuan untuk mengukur pendapatan perusahaan, atau pihak lender pemberi pinjaman yang tujuannya adalah mengetahui informasi keuangan hanya untuk memastikan berapa besar kemampuan perusahaan tersebut untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Stockholders adalah orang yang memiliki saham dalam satu perusahaan dan dengan saham tersebut memperoleh sebagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan serta memiliki hak suara. Demikian juga bila perusahaan mengalami kerugian, maka stockholders dapat terkena dampaknya sesuai dengan porsi nilai saham yang ditanamkan. Shareholders adalah orang atau organisasi yang memiliki sebagian dari perusahaan melalui pembagian saham. Ada dua jenis pemegang saham atau shareholders. Yang pertama adalah common shareholders atau pemegang saham biasa. Yang kedua adalah preferred shareholders atau pemegang saham preferred. Stakeholders adalah pihak yang berkepentingan dengan informasi perusahaan tetapi tidak selalu berkaitan langsung dengan perusahaan. Stakeholders belum tentu pemegang saham atau manajemen perusahaan. Ada beberapa jenis stakeholders. Yang pertama, main stakeholders atau primer. Kedua, supporting stakeholders atau sekunder. Yang ketiga, key stakeholders. Prinsip dasar utama akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, prinsip biaya saat beli atau history cost. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Yang ketiga, prinsip pencocokan atau matching principle. Yang keempat, prinsip konsistensi atau konsistensi principle. Dan yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Kita bahas satu persatu untuk kelima prinsip utama ini, tetapi sebelumnya kita akan membahas prinsip akuntansi berterima umum atau General Accepted Accounting Principle. Prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP terdiri dari satu, dari sisi asumsi akuntansi, ada prinsip satuan uang, prinsip entitas ekonomi, prinsip going concern atau berkelanjutan, prinsip periode akuntansi atau memiliki jangka waktu. Yang kedua, dari sisi konsep akuntansi, ada pengakuan pendapatan, prinsip berpasangan, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip harga beli. Yang ketiga, dari sisi kendala akuntansi, ada prinsip konsisten, lalu ada prinsip materialistis, ada prinsip konservatif, prinsip manfaat biaya, dan prinsip objektivitas.
Kita kembali bahas untuk 5 prinsip utama akuntansi. Prinsip historikos. Prinsip ini menggunakan dasar harga biaya saat beli di dalam pencatatan aset, kewajiban, ekuitas, dan beban. Contohnya, PTA membeli sebuah gedung dari PTB seharga 1 miliar. Meskipun harga gedung tersebut menurut pasar adalah 1,2 miliar, harga yang tercatat adalah 1 miliar. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Prinsip ini mengatur kapan pendapatan dapat diakui sebagai omset atau revenue. Contohnya, PTA hanya akan mengakui transaksi penjualan apabila gudang PTA sudah menerbitkan surat jalan kepada pelanggan. Meskipun barang belum dikirim ke pelanggan, tetapi PTA sudah mengakuinya sebagai omset penjualan. Atau di PTB, hanya akan mengakui transaksi penjualan bila barang sudah diterima oleh customer. Atau di PTC, baru akan mengakui adanya omset penjualan bila uang pembayarannya sudah masuk ke dalam kas atau bank, misalnya toko retail atau supermarket. Meskipun barang sudah masuk ke dalam keranjang pelanggan, tetapi bila pembayaran belum dilakukan oleh pelanggan, maka PTC tidak akan mencatatnya sebagai omset penjualan. Prinsip pencocokan atau berpasangan atau dikenal dengan matching principle. Terkait prinsip ini, jika pengakuan pendapatan ditangguhkan, maka biaya juga harus ditangguhkan sampai pendapatannya diakui. Jika transaksi tidak dilakukan secara berpasangan, akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam proses laporan laba rugi. Kita pakai contoh supaya lebih jelas. PTA adalah perusahaan yang menjual barang kepada PTB seharga 220. Barang tersebut dibeli oleh PTA dari vendor PTX dengan harga 200. PTA menerbitkan tagihan invoice kepada PTB pada bulan Mei 2014 dengan harga 220. Tetapi vendor PTX baru mengirim tagihan kepada PTA di bulan Juni 2014. Pencatatan jurnal yang benar menggunakan prinsip akuntansi matching principle. Mei 2014, piutang 220 pada sisi debit dan penjualan 220 pada sisi kredit. Sebagai penyimbangnya, dibuat jurnal harga pokok penjualan 200 pada sisi debit dan hutang dagang vendor X 200 pada sisi kredit. Pengakuan dan harga pokok tetap dicatat pada periode yang sama, yaitu di bulan Mei 2014, meskipun vendor baru mengirimkan faktur pada Juni 2014. Di bulan Juni 2014, saat vendor X mengirimkan tagihan kepada PTA dan PTA membayar ke vendor PTX, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Hutang PTX sebesar 200 pada sisi debit dan bank atau kas sebesar 200 pada sisi kredit. Jurnal di atas sudah sesuai dengan prinsip akuntansi matching principle. Pada sisi sebelah kiri kita lihat laporan laba rugi di bulan Mei 2014. Di sana terlihat penjualan 220, HPP 200, dan laba pada bulan Mei adalah 20. Sementara di laba rugi bulan Juni tidak tercatat penjualan, HPP ataupun laba. Hal ini karena sudah diakui pada bulan Mei 2014. Kita bandingkan pada sisi sebelah kanan. Pada laporan laba rugi bulan Mei 2014 itu tampak tercatat adanya penjualan sebesar 220, tetapi tidak adanya harga pokok atau biaya, sehingga muncul laba sebesar 220 di bulan Mei 2014. Tetapi di bulan Juni 2014 muncul kerugian sebesar 200. Disebabkan karena tidak adanya penjualan di bulan Juni, tetapi muncul biaya sebesar 200 dan di sana muncul kerugian sebesar 200. Hal inilah yang dimaksud tidak sesuai dengan matching principle, sehingga seakan-akan di bulan Mei
muncul laba dalam jumlah besar yaitu 220, tetapi di bulan Juni muncul kerugian sebesar 200. Nah, padahal sebenarnya transaksi tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan harusnya adalah labanya adalah 220 dipotong 200 yaitu sebesar 20. Prinsip konsisten maksudnya adalah aturan akuntansi yang diterapkan tidak boleh berubah-ubah. Contoh, perusahaan A pada Januari 2014 sampai April 2014 menggunakan metode depresiasi saldo menurun. Kemudian 8 bulan periode Mei 2014 sampai dengan Desember 2014 menggunakan metode depresiasi garis lurus atau straight line. Cara hitung depresiasi metode saldo menurun dan cara hitung metode depresiasi garis lurus berbeda. Penerapan akuntansi seperti ini tidak konsisten karena 4 bulan pertama menggunakan metode saldo menurun. Kemudian 8 bulan kemudian menggunakan metode garis lurus. Ya, ini tidak dibenarkan di dalam akuntansi. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Uraian transaksi yang tidak dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan harus dibuat laporan tambahan, khususnya bila ada peristiwa yang terjadi setelah audit laporan keuangan selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, setelah audit laporan keuangan per 31 Desember 2014 selesai, ternyata di bulan Januari 2015 terjadi banjir besar dan menyebabkan banyak stok barang yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Kondisi ini harus diungkap pada laporan keuangan tahun 2014. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di Basic of Accounting Part 2.